Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ken Patar. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat storyboard untuk sebuah film. Dalam tahap praproduksi, setelah kita menulis skenario, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Salah satunya yaitu membuat storyboard. Sebelum kita membuat storyboard, kita harus paham dulu apa itu storyboard. Storyboard adalah konsep visual dari sebuah film pendek atau film panjang, atau animasi. Storyboard merupakan salah satu bagian penting dalam tahap praproduksi dan terdiri dari serangkaian gambar yang menunjukkan segala sesuatu yang akan terjadi dalam sebuah film atau animasi. Biasanya storyboard digambarkan dengan tangan atau digambar sendiri, atau juga menggunakan software untuk membuat storyboard. Hasil akhir dari storyboard yaitu menyerupai buku komik atau buku novel grafis. Selanjutnya adalah mengapa storyboard itu penting. Jika teman-teman adalah penulis skenarionya, pasti sudah tahu tentang alur ceritanya seperti apa. Tetapi bagi kru-kru yang lain yang belum tahu alurnya, storyboard merupakan salah satu alat untuk menerjemahkan ide cerita dan alur dari sebuah cerita menggunakan visual. Nah, ketika skenario sudah selesai ditulis, maka alur dan ceritanya itu masih dalam bentuk kata-kata. Nah, di sini storyboard berfungsi menyampaikan alur cerita dari cerita tersebut ke dalam bentuk visual, ke dalam bentuk gambar. Nah, storyboard perlu mencantumkan beberapa informasi penting yang ada di dalam skenario sehingga orang lain melihat storyboard tersebut tanpa membaca skenario, dia sudah paham tentang alur ceritanya tanpa harus membaca skenarionya. Dan ini membantu para kru-kru yang lain untuk memahami ide ceritanya dan alurnya seperti apa. Berikut ini adalah template dari storyboard yang bisa ditemukan di internet, bisa teman-teman search saja. Ada begitu banyak template-template storyboard. Nah, pertama-tama ketika kita mau membuat storyboard, apa yang harus kita lakukan pertama? Yang paling pertama adalah kita harus paham dan tahu alur cerita dari sebuah skenario film yang akan ingin dibuat. Nah, selanjutnya adalah kita mulai membuat sketsa. Sketsa per adegan, misalnya dalam satu scene kita buat sketsanya dulu menggunakan gambar tangan. Kita tidak perlu harus menggambarnya sangat bagus, tetapi kita hanya membuat sketsanya dulu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat sketsanya, kita bisa menggunakan software untuk membuat storyboard, atau kita menggambar tangan. Itu terserah dari teman-teman mau membuatnya seperti apa. Selanjutnya ketika kita sudah membuat storyboard, ketika sudah menggambarnya, kita perlu mencantumkan beberapa informasi penting, yaitu adegan tersebut kita perlu kasih deskripsi. Adegan ini sedang apa? Kita menjelaskannya secara ringkas saja, jangan panjang-panjang. Nah, hal penting yang berikutnya harus ada dalam storyboard yaitu angle kamera atau sudut kameranya, close up, medium, atau long shoot. Itu tergantung dari skenario seperti apa. Selanjutnya kita perlu mencantumkan pergerakan kamera, apakah pan atau still, atau zoom in atau zoom out. Itu perlu dicantumkan dalam storyboard sehingga kameramen bisa mengerti maksud dari sebuah adegan tersebut. Dan selanjutnya jika ada visual effect, teman-teman bisa memberikan keterangan di dalam situ.
Oke, selanjutnya ketika kita sudah menambahkan informasi tersebut, teman-teman perlu untuk merevisi kembali. Kita perlu menanyakan atau mendapatkan umpan balik dari orang-orang di sekitar yang memang berkompeten untuk merevisi storyboard kita. Selanjutnya teman-teman coba lihat contoh storyboard. Oke, kita coba lihat videonya beserta storyboard yang telah dibuat. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman ketika membuat storyboard. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel saya agar semakin berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat video. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari saya. Terima kasih dan bye-bye.